Mengenai penilaian keterampilan proses sains, saya sendiri akan menjelaskan mengenai definisi dari keterampilan proses sains atau biasa disebut juga dengan KPS. Adapun juga definisi dari keterampilan proses, kemudian ada jenis-jenis dan karakteristik dari KPS atau keterampilan proses sains. Ada pula kelebihan atau manfaat dari keterampilan proses sains dan juga cara mengukur keterampilan proses sains pada siswa. Pertama yaitu ada definisi keterampilan proses sains atau biasa disebut juga dengan KPS, di mana keterampilan proses sains ini merupakan kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan juga menemukan ilmu pengetahuan. Arti lain dari keterampilan proses sains yaitu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa sains itu terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Ada juga keterampilan proses yaitu merupakan keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir yang membuat siswa kreatif dan dapat menolong siswa sebagaimana siswa itu belajar dengan baik dan interaktif. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai jenis-jenis keterampilan proses sains dan karakteristiknya, kita mengetahui satu contoh dari keterampilan proses sains dalam lingkup sekolahan, yaitu seperti pengamatan atau biasa disebut juga dengan praktikum atau penelitian dari siswa yang dianjurkan oleh gurunya. Nah, jenis-jenis dari keterampilan proses sains ini dan juga karakteristiknya terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini yaitu proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa yang berada di lingkungan sekitar menggunakan indera dari siswa atau praktikan tersebut. Ada pula yang kedua yaitu ada interpretasi. Interpretasi ini merupakan menarik kesimpulan yang bersifat sementara dari data-data yang telah didapat sebelumnya, yaitu dengan pengamatan. Yang ketiga yaitu dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan, adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat atau ciri-ciri yang tampak pada yang diamati. Kemudian yang keempat yaitu ada meramalkan atau memprediksi, di mana keterampilan ini mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Jadi maksud dari meramalkan atau memprediksi ini merupakan suatu hasil yang diperkirakan akan terjadi dari penelitian atau praktikum yang telah dilakukan berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau mendukung. Kemudian ada yang kelima yaitu berkomunikasi, di mana keterampilan ini merupakan menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain, di mana dengan cara berkomunikasi bahwa si peneliti ini dapat menyampaikan kepada orang lain hasil data yang telah dilakukan dari penelitiannya tersebut, seperti mempresentasikan kepada teman sejawatnya. Kemudian yang keenam yaitu ada berhipotesis. Nah, berhipotesis ini merupakan menyatakan hubungan antara dua variabel atau mengajukan perkiraan penyebab suatu yang terjadi, sehingga bisa disebut juga dengan perancangan yang telah ditentukan bahwa hipotesis ini akan menghasilkan sesuatu yang bernilai A, begitu contohnya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu ada penyelidikan. Jadi adanya penyelidikan ini suatu rencana yang telah disusun itu akan diselidiki dan menentukan alat dan bahannya, seperti itu. Kemudian ada yang kedelapan yaitu menerapkan konsep atau prinsip. Nah, di mana menerapkan konsep atau prinsip ini mampu menjelaskan peristiwa baru menggunakan konsep yang dimiliki, menunjukkan bahwa ia menerapkan prinsip yang telah dipelajarinya. Sehingga beberapa peneliti ini atau penelitian ini dapat diketahui bahwa
konsep yang sudah diterapkan ini dapat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada yang ke-9 yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, dari mengajukan pertanyaan ini dapat dilakukan juga atau dapat diajukan tentang mengetahui atau meminta penjelasan tentang apa, mengapa, bagaimana, ataupun menanyakan latar belakang dari hipotesis tersebut. Adapun kelebihan keterampilan proses sains yaitu pertama, KPS dapat memberikan rangsangan ilmu pengetahuan sehingga siswa dapat memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan dengan baik. Kemudian ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan siswa menjadi lebih aktif atau interaktif. Nah, di KPS ini tidak serta siswa itu siswa itu monoton hanya mendengarkan atau mempelajari penjelasan dari seorang guru ya. Tapi siswa juga dapat belajar secara mandiri dengan cara penelitian tersebut atau praktikum tersebut. Jadi siswa dapat mengetahui hal yang dapat dipelajari secara langsung, secara nyata sebelum dan sesudah, sehingga dia dapat menyimpulkan dari proses-proses yang telah dia lakukan. Kemudian juga ada KPS itu membuat siswa menjadi belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus. Dalam konteks ini bahwa di mana siswa melakukan proses keterampilan sains atau praktikum, selain siswa dapat melakukan secara langsung, siswa juga dapat mengetahui ilmu pengetahuan yang akan dia dapat, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada cara mengukur keterampilan proses sains, di mana ini terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik pokok uji. KPS ini memiliki karakteristik baik umum maupun khusus. Yang pertama yaitu ada karakteristik umum, di mana karakteristik umum ini merupakan pokok uji keterampilan proses, tidak boleh dibebani dengan konsep. Kemudian ada mengandung sejumlah informasi yang harus diolah oleh responden atau siswa tersebut. Kemudian aspek yang diukur juga harus jelas dan mengandung suatu aspek atau satu aspek saja. Contohnya adalah interpretasi dari siswa tersebut. Kemudian ada karakteristik secara khusus, yaitu di mana observasi ini harus dari objek atau peristiwa sesungguhnya. Interpretasi juga dapat menyajikan sejumlah data dan memperlihatkan pola. Kemudian ada klasifikasi, juga harus ada kesempatan mencari atau menemukan persamaan dan perbedaan dari yang diamatinya. Kemudian ada prediksi, itu harus jelas pola atau kecenderungan untuk dapat mengajukan dugaan atau ramalannya. Kemudian ada berkomunikasi, itu harus ada satu bentuk penyajiannya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu seperti berupa presentasi di depan kelas dan teman-temannya. Kemudian berhipotesis juga dapat merumuskan dugaan dan jawaban secara sementara dengan menguji pertanyaan yang ada dan mengandung hubungan dua variabel ataupun lebih. Kemudian ada menerapkan konsep atau prinsip yang harus dibuat konsep atau prinsip yang akan diterapkan tanpa menyebutkan nama konsepnya. Kemudian ada mengajukan pertanyaan yang memunculkan sesuatu yang mungkin tidak dapat ditebak secara langsung. Selanjutnya yaitu cara mengukur keterampilan proses sains ini. Yang kedua ada penyusunan pokok uji KPS, yang sebaiknya itu hanya memilih satu konsep tertentu saja, lalu menyajikan sejumlah informasi yang perlu diolah, tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada pemberian skor pokok uji.
KPS dengan bobot tertentu dan berbeda-beda sesuai uji yang dilakukannya. Saat melakukan keterampilan proses sains ini dapat diukur juga dengan memberikannya skor pada beberapa uji. Jadi sesuai dengan ujinya, bobot skor itu tergantung dari beberapa uji yang akan dilakukan. Seperti uji pada observasi, skor berapa, dan uji lainnya skor berapa. Sehingga dapat diukur kemampuan siswa ini dengan jumlah skor yang telah didapat dari beberapa uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Mudaningrat akan menjelaskan mengenai aspek-aspek penilaian dan indikator keterampilan proses sains atau KPS, di mana indikator sendiri merupakan suatu acuan dalam penilaian atau merupakan suatu ciri telah tercapainya suatu kompetensi. Nah, di sini ya saya menampilkan suatu tabel yang berisi nomor, aspek yang dinilai, dan juga indikatornya, di mana poin pertama, aspek yang dinilai dalam keterampilan proses sains adalah merumuskan hipotesis. Nah, indikatornya yang pertama adalah merumuskan dugaan yang masuk akal yang dapat diuji tentang bagaimana atau mengapa sesuatu bisa terjadi. Lalu yang kedua, hipotesis sesuai dengan teori, artinya siswa berpikir deduktif dengan menggunakan konsep-konsep, teori-teori maupun hukum-hukum yang ada. Yang ketiga, hipotesis sesuai dengan tujuan percobaan. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta logis. Lalu aspek penilaian yang kedua dalam keterampilan proses sains adalah merencanakan percobaan, dan indikatornya yang pertama yaitu alat dan bahan yang sesuai, di mana di sini siswa mampu menemukan alat dan bahan yang sesuai dengan percobaan. Lalu yang kedua, prosedur percobaan yang sesuai, di mana siswa mampu merancang percobaan sesuai hal-hal yang perlu diamati sehingga sesuai dengan tujuan percobaan. Yang ketiga, prosedur percobaan dibuat secara sistematis dan rutin. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta logis. Nah, lalu aspek yang dinilai pada keterampilan proses sains atau KPS yang ketiga adalah melakukan percobaan, dengan indikatornya adalah memperhatikan kegunaan dan tingkat ketelitian alat yang digunakan. Lalu yang kedua, melakukan prosedur pengukuran yang telah dibuat dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, melaksanakan prosedur percobaan dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya aspek yang dinilai pada keterampilan proses sains yang keempat adalah melakukan pengamatan, dengan indikatornya yang pertama menggunakan sebanyak mungkin indera, yaitu melihat, mendengar, merasa, meraba, membau, mengecap, menyimak, mengukur, dan juga membaca. Indikator yang kedua, melakukan pengamatan dengan teliti, memperhatikan dan mengendalikan variabel tetap dan variabel tidak tetapnya. Lalu yang ketiga, tepat waktu, artinya siswa tidak berlama-lama dalam melakukan proses pengamatan. Dan yang keempat, melakukan pengamatan secara terstruktur sesuai dengan prosedur percobaan. Nah, selanjutnya aspek yang dinilai dalam keterampilan proses sains yang kelima adalah menginterpretasikan atau menafsirkan data, dengan indikatornya yang pertama menggabungkan informasi dari berdasarkan teori dengan hasil percobaan. Yang kedua, menganalisis hasil, menggabungkan variabel, yaitu mencari pola hubungan yang ada. Yang ketiga, menemukan suatu pola dalam satu seri pengamatan. Dan yang keempat, membuat kesimpulan dari data yang ada. Lalu, aspek yang dinilai pada keterampilan proses sains yang keenam adalah memprediksi, yaitu indikatornya yang pertama menghubungkan data percobaan dengan tujuan percobaan. Yang kedua, menghubungkan data percobaan dengan teori, artinya siswa berpikir induksi untuk menghubungkan antara apa yang diamati, hasil pengamatan, dan hipotesis yang diajukan. Lalu yang ketiga, menemukan hubungan data percobaan dengan tujuan percobaan. Nah, yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil percobaan. Lalu di sini aspek yang dinilai dalam keterampilan proses sains
Yaitu yang ketujuh adalah menerapkan konsep, di mana indikatornya yang pertama adalah hasil interpretasi data sesuai dengan teori yang ada. Yang kedua, mengerjakan pertanyaan diskusi sesuai dengan teori yang ada. Yang ketiga, kesimpulan tepat sesuai dengan tujuan percobaan dan teori yang ada. Yang keempat, menunjukkan hubungan sebab akibat. Ada kesesuaian antara percobaan yang dilaksanakan dengan kesimpulan yang diambil. Dan aspek yang dinilai pada keterampilan proses sains pada yang terakhir adalah atau yang kedelapan, yaitu mengkomunikasikan dengan indikatornya. Yang pertama itu melaporkan hasil percobaan dalam bentuk laporan yang terstruktur. Yang kedua, isi laporan baik dan benar. Benar maksudnya isi laporan benar, baik maksudnya penggunaan tulisan yang digunakannya. Dan yang ketiga, indikatornya yaitu mempresentasikan hasil percobaan dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang keempat, indikatornya ada perlihatkan hubungan hasil dengan tujuan dari percobaan. Nah, selanjutnya di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik praktikum uji makanan. Nah, di sini terdapat yang pertama itu ada judul, tujuan, dasar teori. Lalu selanjutnya ada metodologi yang berisi alat yang digunakan, bahan yang digunakan, lalu ada langkah kerjanya, dan juga ada tabel hasil pengamatan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Di mana di sini judulnya adalah acara praktikum yang pertama, yaitu pengujian kandungan zat gizi suatu bahan makanan, dengan tujuannya adalah untuk mengetahui adanya amilum, glukosa, lemak, dan protein dalam bahan makanan. Nah, selanjutnya adalah dasar teori, di mana di sini makanan yang masuk ke dalam tubuh dicerna oleh sistem pencernaan makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Terdapat 3 fungsi makanan bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi, sebagai bahan penyusun komponen tubuh, dan sebagai pelindung tubuh terhadap lingkungan yang baru. Nah, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah zat makanan atau nutrisi yang lebih populer dengan istilah gizi, menurut Pujianto tahun 2016. Nah, makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Setidaknya terdapat 6 macam zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan senyawa organik karena semua mengandung elemen karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Adapun mineral dan air merupakan senyawa anorganik. Zat-zat tersebut harus selalu tersedia di dalam bahan makanan yang dimakan menurut Pujianto tahun 2016. Nah, selanjutnya di sini saya lanjutkan dasar teorinya, yaitu yang pertama saya bahas adalah karbohidrat. Di mana karbohidrat merupakan suatu senyawa kimia dengan rumus dasar CH2ON. Molekul karbohidrat ada yang berukuran kecil dan ada pula yang berukuran sangat besar. Macam karbohidrat sangat banyak. Berdasarkan jumlah rantai penyusunnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida, lalu disakarida, dan juga polisakarida. Nah, monosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 1 unit molekul gula. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Sedangkan disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 unit monosakarida. Contohnya adalah maltosa, sukrosa, dan juga laktosa. Nah, yang ketiga ada polisakarida yang merupakan polimer yang tersusun atas banyak rantai monosakarida. Contohnya adalah pati atau amilum tersusun atas banyak rantai glukosa. Nah, selanjutnya pada makanan terdapat 3 karbohidrat penting, yaitu adanya amilum, sukrosa, dan juga selulosa. Di mana amilum merupakan zat tepung yang terdapat dalam makanan pokok. Kalau sukrosa merupakan disakarida yang rasanya manis, disebut juga gula tebu. Lalu selulosa merupakan serat kasar yang merupakan komponen dinding tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini adapun karbohidrat yang paling penting bagi sel tubuh manusia adalah glukosa.
Dengan rumus kimia C6H12O6, glukosa diperlukan oleh tubuh berasal dari pemecahan amilum yang terdapat di dalam makanan. Adapun selanjutnya di sini fungsi karbohidrat adalah yang pertama sebagai energi utama bagi tubuh, yang kedua sebagai bahan baku penyusun senyawa lain misalnya asam amino dan juga asam lemak. Yang ketiga sebagai bahan baku komponen sel misalnya asam nukleat yang ada dalam nukleus. Lalu yang keempat karbohidrat dalam bentuk serat kasar untuk membantu kelancaran proses pencernaan makanan. Nah, adapun di sini ada sumber karbohidrat yang pertama adalah beras, lalu ada ubi jalar, kentang dan juga ada singkong. Nah, di sini lemak ya. Lemak merupakan suatu senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air. Berdasarkan komponen penyusunnya, lemak dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Antara lain yang pertama itu ada trigliserida, merupakan senyawa lemak paling sederhana, tersusun atas satu molekul gliserol dan 3 rantai asam lemak. Yang kedua ada fosfolipid, di mana lipid atau lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga ada lipoprotein, merupakan gabungan antara lemak dan juga protein. Lalu selanjutnya ada steroid, di mana steroid yang paling dikenal adalah kolesterol, dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, lalu berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap, lemak ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada lemak jenuh dan juga ada lemak tak jenuh, di mana lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Lalu lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Dan selanjutnya di sini ada fungsi lemak, di mana fungsinya adalah sebagai cadangan energi. Lapisan lemak pada kulit dapat melindungi tubuh dari hawa dingin sebagai komponen penyusun membran sel dan membran organen sel. Lalu dapat melindungi organ-organ vital misalnya jantung dan ginjal sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, adapun di sini ada sumber lemak. Sumber lemak itu di sini diantaranya ada kelapa, susu, dan juga ada keju. Nah, selanjutnya di sini ada protein, di mana protein merupakan polimer yang tersusun atas monomer yang dapat berupa asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino penyusun protein tubuh manusia. Ke-20 asam amino tersebut dapat dikelompokkan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, di mana asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh manusia. Adapun asam amino esensial merupakan asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh manusia. Nah, di sini terdapat tabel mengenai asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial. Di mana pada asam amino esensial ini terdapat fenilalanin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan, valin, histidin, dan arginin. Adapun asam amino non esensial di sini diantaranya ada alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, glutamin, prolin, serin, sistein, dan juga tirosin. Nah, selanjutnya fungsi dari protein di sini adalah sebagai biokatalisator atau enzim. Protein yang memiliki aktivitas biokatalis yaitu membantu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh sebagai molekul pengangkut, misalnya hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen, sebagai penyusun komponen sel, misalnya aktin dan miosin, sebagai alat pertahanan tubuh, misalnya antibodi, sebagai alat pengukur fungsi biologis, misalnya hormon, sebagai cadangan nutrisi, misalnya kasein yang terdapat di dalam tubuh. Nah, adapun di sini sumber protein itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber protein nabati dan juga sumber protein hewani. Adapun sumber protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan sumber protein hewani ini berasal dari hewan. Contohnya adalah tempe dan juga tahu pada sumber protein nabati, dan pada sumber protein hewani di sini contohnya ada daging, telur, daging dari ikan salmon, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Paparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia Fajri.
yaitu ada alat yang digunakan. Pertama, ada tabung reaksi, ada pipa tetes, ada cawan Petri, ada mortal, ada korek api, ada spatula, ada pembakar bunsen, ada penjepit tabung reaksi, ada kertas buram, dan juga ada tisu. Ada bahan yang digunakan, yaitu ada roti, ada pisang, ada kedelai, ada kemiri, ada putih telur, dan juga ada margarin. Selanjutnya ada langkah kerja dari praktikum uji makanan, yaitu ada uji amilum, ada uji lemak, dan juga ada uji protein. Selanjutnya, setelah hasil pengamatan, ada pembahasan, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Ini ada instrumen penilaian keterampilan proses sains, atau yang disebut dengan KPS, praktikum uji makanan. Selanjutnya ada rubrik penilaian portofolio praktikum. Di dalam rubrik ini dibagi menjadi beberapa variabel. Yang pertama ada persiapan praktikum. Nah, aspek yang diamati, misalkan itu hadir tepat waktu, berpakaian rapi, dan menaati tata tertib, persiapan alat dan bahan praktikum, mengisi daftar hadir dan daftar penggunaan alat dan bahan praktikum, pelaksanaan praktikum dengan cara penggunaan alat dan bahan. Dari setiap aktivitas ada beberapa kriteria dan juga ada skor. Nah, skor ini dimulai dari angka 4, 3, 2, dan 1. Ada variabel pelaksanaan praktikum. Aspek yang diamati yang pertama, menghaluskan bahan makanan dengan benar. Yang kedua, menambahkan larutan lugol pada uji makanan. Yang ketiga, menambahkan larutan benedik pada uji glukosa. Yang keempat, memanaskan tabung reaksi yang berisi bahan uji di atas spiritus. Selanjutnya, menambahkan larutan biuret pada uji protein. Selanjutnya ada mengamati perubahan warna, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, yaitu yang terakhir ada menyelesaikan praktikum tepat waktu. Skornya dimulai dari angka 4, 3, 2, dan 1. Selanjutnya ada variabel tidak, itu ada kegiatan akhir praktikum. Di sini dibagi menjadi dua aspek yang dinilai. Yang pertama, menyelesaikan praktikum tepat waktu, dan yang terakhir mengembalikan peralatan praktikum. Di sini skor ini dimulai dari angka 4, 3, 2, dan 1.